Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya kedatangan tamu dari Desa Lalangon, tepatnya di Kecamatan Mantinnya. Eh, Kayaknya ini hari spesial saya karena kedatangan tamu seseorang yang sangat luar biasa ini. Katanya. Bukan katanya lagi, tapi ini kan bagian dari melestarikan hasil karya para wali Allah atau para empu terdahulu. Amin ya rabbal alamin. Ini Mas, sambil lalu ngopi ini ya, Nggak apa-apa. ngopi sambil merokok, kita ingin menjabarkan salah satu keris ini. Tolong di review seperti apa keris yang satu ini, tolong dibaca lah Ya. buat pemahaman saya sendiri utamanya, dan buat kawan-kawan yang ada di luar sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Sebelumnya saya mohon maaf semampunya dan seadanya untuk masalah pengetahuan. Mungkin ada yang lebih dan juga ada yang kurang. Kalau kita lihat dari sisi warangka, ini kayu timoho, Jawa Timuran. Sambil lalu ngopi ya Mas, ini Ya. kan acaranya kan Santai. ngopi-ngopi sambil lalu lihat Dan keris. itu pun ini kayu timoho yang memang benar yang terbuat dari darat akarnya, akar bawah. Ini kalau istilah dari Matur Sepo ini dibilang sekenti. Katanya kalau sekenti itu adalah anggaplah seperti penolak Gus. Nah, ini yang kita mau bahas ini Mas. Banyak handle yang ada tali gede kayak gini ya. Ini kenapa ini kok banyak orang yang memburu handle kayak gini Mas? Kenapa? Nah, kalau daerah putra dari Pangeran Diponegoro, Iya. di era Parsama Senipuri. Dulu waktu pemburuan, waktu ada yang siapa yang dari Jawa itu yang bisa menumpas sampai daerah kepala, itu hanya titik belakang, tidak bisa. Kenapa? Karena di situ sudah terjun suatu makarya kayak gini, kayak gini, yang dibuat untuk menahan penangkal. Intinya adalah bukan sarang lebar, tapi ini yang sarang yang tidak lewat. Istilahnya genti. Oh, Yang dipegang itu hidup, saya pegang odi, saya genti. yang dipegang hidup. Hidup. Iya. Tidak Kalau bisa dipegang mati. hidup. Dan itu pun Bos, ketika para pencinta pusaka, ketika membuka pusaka, banyak yang tidak tahu ada. Sedangkan dari para aku sesepuh kita, ketika membuka keris kita harus kan baca Bismillah, baca sholawat. Ini diam, ini yang ini kan. Dari pakemnya sudah kayak gini. Dari era Empu Keleng dari Jawa, kalau semut itu kan Empu Keleng Gus. Nah itu juga menerangkan nama Habib Empu Keleng itu kan Habib Adi Sahab. Nah itu membuka kayak gini Gus. Iya. Ada yang kayak gini, ada yang kayak gini, ada yang kayak gini. Mungkin bisa dijelaskan kenapa harus bukanya kayak gitu. Nah, ketika ada tamu keraton adalah tanda citra. Kamu dari mana? Dan mau cobain apa tandanya? Ini yang dibawa, bukannya kayak gini. Menghadap raja untuk melihat. Setamu kayak gini. Ya, jadi mohon maaf ya, ini dari penerangan dari orang-orang tua sepuh-sepuh di Madura Sumenep, di daerah keraton juga penerangannya kayak gini Gus. Ya sabaran Gus untuk menerangkan kayak gini. Dan kalau kita melihat dari Tangguh Tuban, ini eranya yang disebut Tuban Sedayu. Tuban Sedayu ini di atasnya Tuban Sekalu dari dapur, dari ini juga. Ini sudah jelas mutlak. Yang disebut Jungjung Derajat, ada yang bisa juga bilang versi Saujung Gunung. Padahal ini sudah mutlak di Jungjung Derajat. Terbuatnya ini Gus di era Tuban Sedayu masih ipar dari Empu Supo, itu kan ipar dari Sunan Kalijogo. Itu Gus Empu Supo ditagih oleh wali Allah Sunan Kalijogo Raden Syahid. Nyampe ke sana Gus, assalamualaikum ya, itu kan masih zaman Buddha. Saya ingin membuat suatu keris, buatlah untuk tanggulnya saya. Yang dibawa Sunan Kalijogo itu Gus
bukan apa, tapi ini bawahannya batu kecil meteor seukuran dengan kacang. Musuhku bilang, lo ini sporanya ya Gus, ini Sunan, Kanjeng Sunan, kalau Pak Fuadi kayak gini gak iso, gak bisa katanya. Sunan Kalijogo menerangkan, meskipun kamu membuat 7 turunan tidak akan selesai. Disitulah satu makarnya dilemparkanlah biji meteor itu yang kecil kayak kacang jadi gunung, dan sudah dibuat keris sama empuk sumpah. Yang dibuat adalah pertama Tuban Sedayu. Bisa diperbesar ini kayaknya ini ya. Coba biar jelas itu pamor-pamornya itu. Ini disebut Tuban Sedayu, seujung gunung atau juga junjung derajat. Sepuh itu ya, Pak? Banget, alhamdulillah. Dari dapurannya ini sudah jelas Tuban sepuh. Cuman versi banyak kan, ada yang bilang Tuban Segalu, ada yang dibilang Tuban Sedayu. Kalau Winongan itu kan nggak iso Bos. Ini kan Iya. tipis. Kalau Winongan tekan tebel ini. Inilah satu. Jadi tangguh Tuban. 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 Ya. Oke, terima kasih. Luar biasa ini ya. Bisa satu lagi Mas, sekalian ini sambil lalu buka ngabisin rokok ini ya, biar habis satu batang gitu. Alhamdulillah ya Gus ya. Yang saya belum gara-gara buka satu pusaka sampai rokoknya dimatiin. Ini salah satu warisan juga kayaknya. Kemarin saya dapat dari pedesaan juga itu kemarin. Coba seperti apa itu tulisnya. Sambil ngerokok dulu Bang. Kayak gini kok. Kan dulu Gus, para raja-raja dan para turun raja itu kan banyak di desa. Iya. Sampai maaf ya salah ngomong barusan, sampai ada yang terjemahkan kan ketika di pangeran pertama ini yang ada di pangeran Bukabu itu kan sudah jelas mutlak kerajaan pertama ada di pangeran Bukabu, kedua itu ada di kerajaan Benasare baru, yang ketiga versi yang di Adewa Raja yang di Batu Putih. Tapi itu semuanya menuai kontroversi, mana yang benar. Sedangkan yang menerjemahkan juga kontroversi juga. Kenapa? Karena sama-sama nggak tahu Gus yang mana yang benar. Iya. Tapi kalau pertamanya ini satu raja kayak di era Penemban Sumoro, Pangeran Pakunatan, dia juga pandai buat keris, bukan cuma dalaman-dalaman karang tua. Jadi karang tua itu ada yang karang tua, ada yang cuma karang tua, ada yang cina tenun semet. Itu yang tidak bisa membedakan mana yang sebenarnya sih yang disebut Brahmawatu. Di Sunda Jawa itu kan masuk Brahmawatu. Iya. Nah sesungguhnya keris Brahmawatu adalah ini. Kalau bahasa Maduranya Brahmawatu, betul ya. Brahmawatu, Brahmawatu. Kan sudah jelas Gus. Yang dari Empungku Sumenep itu kan para wali Allah semuanya sayyid dari Brahmawatu. Yang pertama, yang ketiga itu kedua itu adalah Brahmatama. Yang ketiga itu adalah Brahma Gempol. Yang keempat ini adalah Brahma Adiguna, dan kelima adalah Brahma Resi. Nah inilah bismillahirrahmanirrahim suatu. Ini warangkanya gaya Sumenep itu ya. Sumenep dari sinilah menunjukkan kalau kira dona Sumenep kayak gini. Bisa diperjelas ke kamera. Harapan warangka Sumenep. Handle gading ya. Iya. Kurang pasti Gus kalau ini. Handle. Tapi bener ya, ini gading handle-nya ya. Iya, gading. Iya gading ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tak perjelas, ini yang disebut
keris jenengan dalam semenep yang banyak mengatakan Brahmawatu atau Burmabato ini. Satu, ada tanda semuanya, bisa dilihat dengan jelas, seperti mirip watu. Yang kedua adalah dapurnya keningnya sudah jelas, watu juga. Dapurnya sudah jelas dengan terus meledak ini. Pamornya ini sudah berbentuk dengan, banyak yang bilang ada pendarian kebak, tapi ini adalah pamornya Brahmawatu. Kayak gini aslinya letaknya. Iya. Ini kenapa kok ada yang bilang juga menjelaskan Brahmawatu itu ada versi, ada yang raja, ada yang kepercayaan raja. Yang raja sungguhnya di sini, makanya di sini ada yang berbentuk wujud pamor raja dan seperti kayak ada raja kamkamnya. Ada di sini sudah jelas. Tempahan ini yang dibuat adalah dari pempuh atau wali Allah, Raja Sunuk, tidak sembarang dengan membuat, tapi dengan bertapa. Iya. 40 hari, ada yang 1 tahun bertapa dengan membuatnya ini. Full meteor itu ya. Meteorit, full meteor. Kayak akan pamor. Ini perak Agus ya? Iya. Perak. Perak ya? Iya, perak. Jadi Dan di sinilah juga kehebatannya Brahmawatu. Di ujung juga ini sudah dijelaskan kalau sebenarnya itu ada yang bilang pamor alit Gus. Memang benar ada alit karena setiap membuat harus ingat kepada Allah dan Rasulullah. 1, 2, ini di ujung ini ada pamor. Ini yang disebut di ujung adalah Satria Pinayungan. Ini Gus. oh iya. Betul. Ini adalah menunjukkan kewibawaan raja-raja sebenar. Ya makasih ya Gus ya, sampai sudah bisa menyelamatkan, alhamdulillah, para silsilah sejarah kayak gini yang wajib diselamatkan Gus. Karena kita melihat banyak di era Jepang, ada di Jepang, ada di era Korea, ada di era Inggris juga ada Brahmawatu, ada di Inggris. Sampai kita menjama itu melihat dari semua itu, kita melihat dari museum itu di Belanda ada juga. Ada. Pusaka Sumenep Banyak ternyata di Belanda itu. di Belanda. Itu kemarin kan, yang sudah ada di konten YouTube tuh, teman nggak jelas tuh kontennya apa tuh Gus. Ini Warangka Gading ini kan Danau Riko nih Gus ya. Danau Riko. Danau Riko ya. Tapi juga ini sudah diperjelas, ini juga ada lambang Keraton Sumenep Arya Kuto Penoleh ini. Istilah dari Pangeran Jogotole ini. Ada yang bilang juga Arya Kuto Pantel. Iya. Luar Ya, biasa itu. Suatu sangat bukan cuma luar biasa Gus. Sangat tidak lebih dari luar biasa. Ya, terima kasih Bang Yogi ya buat waktunya ini. Mungkin ada hal-hal yang mau disampaikan buat teman-teman di luar sana itu. Ya, apabila ada kekurangan atau kesalahpahaman tentang penilaian, yang mohon maaf, namanya manusia ya Gus. Iya. Punya kelemahan, punya kekurangan, dan setiap saya mengatakan ini juga saya kan ada Sebenarnya Gus. Sebenarnya mau tak review juga ini Kris, cuman Lanjut Gus. Ya. Durasinya agak pendek ya. Masih ada anggota keraton kan Gus. Pertemuan ya. Biar besok malam lagi Besok malam bisa lagi. kumpul lagi di sini. Gitu ya kan. Oke, terima kasih buat kawan-kawan yang ada di luar sana. Salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.